5.000. Empat ribu. 7. Nggak kedengarannya di aku.
Oke, suaranya sudah ada? Sudah ada, Bu. Oke. Kalau tadi yang akuntansi biaya itu slide-slide contoh penjurnalannya. Kalau untuk perhitungannya, teman-teman bisa coba dioret-oret di rumah ya. Karena kan itu kalau menghitung, kalau kita cuma lihat dari contoh bingung. Tapi kalau kita belajar menghitung, kita tahu alurnya. Oh, ini menghitungnya dari sini, ini sekian persen dari sini. Nanti teman-teman bisa coba ya dipelajari dari contoh soal yang di slide, walaupun itu sudah ada jawabannya. Tapi supaya tahu alur perhitungannya. Nah, untuk akuntansi biaya, Ulang lagi. nah, akuntansi manajemen ya. Oke, di slide sudah ada. Ada ya, kelihatan PDF. Kelihatan, Bu. Ini materi akuntansi manajemen mengenai kalkulasi biaya variabel dan laporan segmennya. Jadi kalau akuntansi biaya teman-teman lebih banyak menghitung bagaimana menghitung tadi contoh biaya BOP per departemen. Hampir mirip dengan akuntansi manajemen, tapi ini lebih ke manajemennya. Jadi contoh di sini ada evaluasi terhadap manajer. Seringkali dikaitkan dengan profit unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Secara umum apabila kinerja laba diharapkan mencerminkan kinerja manajerial, maka manajerial dapat mengharapkan berlakunya hal-hal berikut. Apabila pendapatan penjualan meningkat dari periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Jadi logikanya di perusahaan kalau penjualannya meningkat, tapi faktor-faktor lainnya tetap, berarti sudah pasti labanya meningkat. Yang kedua, apabila pendapatan penjualan menurun, sementara faktor-faktor lainnya tetap, sudah dipastikan labanya akan turun. Jadi kalau perusahaan itu penjualannya menurun, faktor-faktor lainnya tetap, berarti sudah dipastikan itu labanya juga akan menurun. Apabila pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka labanya akan tidak berubah. Jadi pendapatan penjualan itu tidak berubah dari periode ke berikutnya. Sementara faktor lainnya juga tetap, jadi laba juga tidak akan berubah. Laba menurut kalkulasi biaya variabel selalu mengikuti hubungan antara penjualan dan laba di atas. Tetapi menurut kalkulasi biaya absorpsi, kadang-kadang tidak demikian halnya. Contoh ilustrasinya, biaya manufaktur, biaya variabel per unit 2001 sama 2002. $10, $10.
Produksi unit untuk diproyeksi dan aktualnya 10.000, 5.000. Unit yang terjual, overhead tetapnya, laba menurut kalkulasi biaya variabel. Oke, di sini ada penjualan. Penjualan dikurangi beban variabel harga pokok penjualan. Nah, jadi kalau di eh, menghitung laba penjualan dikurangi HPP ya. Ketemu margin atau keuntungan, margin kontribusi. Di sini 125 kurangi 50, 75.000. Dikurangi biaya tetap 100.000. Ini berarti dapat keuntungan 75.000 tapi bebannya 100.000. Jadi minus ya. Nah, kalau dalam kurung ini berarti artinya rugi. Tahun 2002 penjualannya 250, HPP-nya 100, ada margin atau keuntungan 150.000, dikurangi biaya tetapnya 100.000. Masih ada laba 50.000. Ini kalau dalam kurung tadi artinya rugi, kalau ini berarti 50.000 adalah laba. Laba menurut kalkulasi biaya variabel. Penjualan 125 dikurangi HPP 100.000, ketemu 25.000, 2002. Ini contoh datanya ya, 250.000, HPP-nya 250.000, jadi labanya 0 dan juga tidak rugi karena impas antara penjualan dengan HPP-nya. Nah, jadi logikanya, penjualan meningkat dari 5.000 ke 10.000 unit. Biaya tetap total, biaya manufaktur variabel, dan harga jualnya sama untuk kedua periode. Ini kan ada unit yang terjual ya, dari 5.000 ke 10.000 artinya meningkat sebesar 5.000 menjadi 10.000. Menurut kalkulasi biaya, laba meningkat sebesar 75.000 ya. Karena tadinya minus 25, terus berikutnya ada laba 50.000. Dari tahun 2001 ke 2002. Namun menurut kalkulasi biaya, meskipun terjadi kenaikan penjualan, laba bersihnya turun sebesar 25.000. Laba bersihnya adanya 25.000, tapi tahun berikutnya 0, jadi mengalami penurunan sebesar 25.000. Perusahaan meningkatkan kinerja penjualannya dari tahun 2001 ke 2002. Biaya tetap tak berubah dan biaya variabel per unit tetapnya sama, namun kalkulasi biayanya tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Di pihak lain, kalkulasi biaya variabel menunjukkan kenaikan laba sehubungan dengan kinerja penjualan. Kalkulasi biaya variabel dan pelaporan di segmen. Manfaat kalkulasi biaya variabel untuk evaluasi kinerja. Telah meluas dari sekedar pengevaluasi manajer. Manajer harus mampu mengevaluasi berbagai aktivitas dan tanggung jawab. Misalnya, manajer harus terus menerus mengevaluasi kontribusi laba dari pabrik, lini produk, dan wilayah penjualan. Pemisahan biaya tetap dan variabel pada kalkulasi biaya adalah penting bagi evaluasi yang akurat. Nah, setuju ya? Jadi, harus ada pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Makna implisit dari suatu evaluasi adalah keputusan yang saling terkait untuk meneruskan atau menghentikan operasi suatu produk. Tanpa adanya perbedaan biaya tetap dan variabel, evaluasi terhadap berbagai aktivitas berorientasi laba. Laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya disebut pelaporan segmen.
Jadi di sini ada perhitungan biaya variabel dan pelaporan segmennya untuk manajemen. Pelaporan segmen ini disusun berdasarkan kalkulasi biaya, menghasilkan evaluasi dan keputusan yang lebih baik. Seorang manajer harus mengetahui profitnya dari masing-masing divisi. Mana divisi yang menguntungkan dan merugi. Di sini di akuntansi manajemen, tentu manajer perlu mengetahui profitabilitas berbagai segmen dari perusahaan agar mampu evaluasi dan keputusan yang berhubungan dengan eksistensi setiap segmennya. Tadi ada istilah segmen di sini. Segmen itu entitas yang berorientasi laba di dalam organisasi. Jadi laporan segmennya ini mampu menyediakan informasi berharga mengenai berbagai biaya yang dikendalikan. Laporan segmen. Di sini ada contoh laporan segmen, dasar kalkulasinya, biaya absorptif. Sebuah perusahaan memproduksi stereo perekam video di suatu pabrik tunggal dan menggunakan kalkulasi biaya absorpsi untuk pelaporan internal dan eksternal. Menyajikan laporan laba rugi lini produk. Nah, nama PT-nya. Kalau sebuah laporan keuangan pasti paling atas nama PT-nya apa. Yang kedua nama laporannya, contoh laporan laba rugi ataupun neraca. Di sini menggunakan dasar kalkulasi biaya absorpsi. Ada penjualan, dikurangi HPP, ketemu laba kotor. Dikurangi beban penjualan dan administrasi. Ketemulah laba bersih. Yang perekam, ada penjualan dikurangi HPP, penjualannya 290.000, sedangkan HPP, harga pokok penjualannya sebenarnya 300.000. Jadi ini sudah minus. Dikurangin lagi beban, jadi tambah minusnya menjadi 30.000. Totalnya ini dari total stereo dan perekam 690, 650, 40 dari sini ya, 50.000 dikurangi 10.000, 40.000. 50 dari mana? Minus ketemu minus, jadi minus 50.000. Plus dikurangi minus, hasilnya minus 10.000. Jadi ini rugi. Laporan laba rugi segmen. Dari penjualan dikurangi HPP, laba kotor dikurangi beban penjualan. Ini juga hasilnya minus. Karena harga pokok penjualannya lebih besar daripada penjualan, otomatis timbul laba kotornya minus atau rugi. Ada lagi bebannya, jadi minusnya bertambah, jadi 65.000. Nah, berdasarkan laporan, kita akan menganalisis ya laporan segmen tadi, biaya variabel. Berdasarkan laporan, ternyata laba turun. Mengapa hasilnya? Demikian Direktur Utama mengandalkan informasi yang digabungkan dengan sistem laporan keuangan eksternal. Informasi dibutuhkan untuk pelaporan internal sering berbeda dengan laporan eksternal. Perilaku biaya dan ketulusan biaya mungkin tidak menjadi perhatian utama pelaporan, tetapi hal ini penting. Manajer harus membuat keputusan strategis. Jadi pelaporan ini tentu dalam akuntansi kan ada laporan internal sama eksternal. Laporan internal untuk digunakan para manajer sebuah perusahaan ya, tadi untuk pengendalian biaya. Contoh di sini tadi perusahaannya minus karena malah mengalami penurunan laba. Laporan laba rugi segmen menggunakan kalkulasi biaya variabel. Contoh, ini laporan-laporan internal ya di sebuah perusahaan dengan menggunakan dasar kalkulasi biaya variabel. Jadi dihitung penjualannya berapa, harga pokok penjualannya berapa, penjualan dan administrasinya berapa, ketemu keuntungan ya, margin, keuntungan kontribusi, dikurangi biaya overhead tetapnya sama biaya penjualan dan administrasi, masih ada untung 55.000. Ini contoh lagi,
ini juga masih ada untung 55.000. Jadi keuntungan totalnya 110 dari 55 ditambah 55. Ketemu 110. Kemudian masih ada biaya lagi overhead tetapnya dan penjualan dan administrasi umum. Jadi 110 dikurangi biaya-biayanya ternyata lebih besar. Jadi rugi sebesar 10.000. Dari laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel akan terlihat bahwa dengan kalkulasi biaya variabel ini lebih berguna daripada bentuk kalkulasi biaya absorpsi. Perhatikan bahwa stereo dan perekam video memiliki margin kontribusi positif 95 dan 80.000. Ini margin kontribusi. Jadi ini laporan laba rugi berdasarkan biaya ya. Nah, ini contohnya tadi biaya variabel akan terlihat lebih bermanfaat dibanding dengan bentuk kalkulasi biaya absorpsi yang sebelumnya. Namun sebagian biaya tetap perusahaan dibebankan segmen itu sendiri, jadi ukuran realnya kelebihan setelah biaya tetap langsung ditutupi. Kontribusi laba setiap segmen disebut segmen margin. Suatu segmen harus mampu menutup paling tidak biaya variabel dan biaya tetap langsung. Kesimpulan dari laporan laba rugi untuk menutupi biaya umum dari laba turun 55.000, penghapusan lini perekam video suatu keputusan yang salah. Jadi ini belajar menganalisis laporan berdasarkan biaya. Tadi ada biaya absorpsi, biaya variabel. Laporan laba rugi menggunakan kalkulasi variabel memiliki satu keistimewaan dibanding dengan biaya tadi. Bebannya dalam biaya variabel sudah dipecah ada biaya tetap dan umum. Biaya tetap langsung, biaya tetap umum. Bagian tambahan ini menyoroti dikendalikan lawan biaya. Ada beban tetap langsung, beban tetap yang secara langsung ditelusuri suatu segmen. Beban ini kadang disebut beban tetap. Karena beban ini akan hilang, ditutup, atau dihapus. Beban tetap umum bersamaan disebabkan dua lebih segmen. Beban ini kerap kali muncul, contoh penyusutan pabrik, biaya gaji penyedia pabrik. Nah, ini masuk beban tetap umum. Profitabilitas pelanggan, meskipun pelanggan sangat penting bagi perolehan laba, namun sebagian di antaranya lebih menguntungkan dari yang lain. Perusahaan menaksir profit berbagai kelompok pelanggan, lebih akurat menargetkan pasar dan laba, mengidentifikasi pelanggan, menetapkan pelanggan yang memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Nah, jadi di akuntansi manajemen kali ini, materinya adalah pelaporan segmen. Jadi laporan-laporan segmen ini laporan yang digunakan di internal perusahaan untuk menganalisis, nah, tentunya untuk pengendalian biaya, menyoroti tadi ya, untuk perhitungan biaya variabelnya. Jadi, apakah biayanya lebih besar daripada penjualannya, itu bisa terlihat. Jadi, bagaimana cara membaca sebuah laporan. Jadi, tadi ada beberapa contoh laporan. Ya. Laporan laba rugi, dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ketemu margin, dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi supaya dianalisis sebagai manajer ya, di
manajemen supaya biasa tahu apakah memang biayanya terlalu besar atau kecil. Tadi dihitung dari 2 periode tahunan. Jadi ada rekonsiliasinya. Jadi ada eh, itu sudah jadi contoh laporan ya. Jadi sudah tidak lagi menghitung berapa biaya variabelnya. Itu tadi contoh laporan yang sudah jadi. Itu untuk laporan laba rugi di internal perusahaan. Untuk kalau laporan laba rugi untuk eksternal dibuat berbeda ya. Jadi tentu laporan tersebut berguna untuk pengambilan keputusan. Oke ya, teman-teman. Untuk materinya nanti akan Ibu share lagi di si akad. Untuk UTS, teman-teman yang di sini sudah semua? Sudah, Bu. Udah, kemarin Alhamdulillah sudah dicek ya? Sudah masuk? sudah. Oke. Jadi jangan sampai sudah upload tapi tidak masuk ya. Jadi teman-teman kemarin sudah Ibu share, jadi pastikan sudah ada masuk di dalam list yang sudah upload.